media itu dibiayai atau dihidupi oleh iklan. Jadi kalau tidak ada iklannya maka media itu akan mati. Dan inilah yang kita lihat sekarang ini ya. Di pilkada kemarin ada kita temukan pelanggaran-pelanggaran itu. Pelanggaran belum masa kampanye sudah iklan gitu kan. Bentuknya berita tapi ternyata isinya itu kayak iklan gitu kan. Bahkan ini Nomi, kalaulah televisi radio itu nggak ada lagi, KPI itu mau jadi apa? Bubar lah Bang. Mau tahu? Mau tahu aja. Halo Sobat Mistar, kembali lagi bersama saya Nomi Adisti dalam podcast Mau Tahu Aja. Kali ini kita akan membahas seputar topik yang tentunya berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dunia penyiaran Indonesia. Di mana dunia penyiaran Indonesia ini seperti kita tahu ada televisi, radio, hingga migrasi digital yang menyediakan beragam konten. Dan tentunya ragam konten ini juga kita harus melihat nih apakah sudah berkualitaskah atau sesuai dengan kebijakan yang sudah diterapkan. Nah untuk itu kita ada mengundang sudah bersama dengan kita Bapak Muhammad Hidayat selaku Koordinator Bidang PKSP Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang akan membahas lebih lanjut bagaimana sebenarnya pengawasan dari KPI itu sendiri maupun beragam konten yang disajikan dari penyiaran dunia penyiaran kita. Halo Bang, gimana kabarnya? Ya, baik, alhamdulillah. Ini anaknya manggil Bang atau Pak ya? Kalau di Medan itu Bang aja. Bang aja ya? Biar nampak lebih muda. Oke Bang, gimana kesibukan sekarang selain? Kalau di KPID ini sudah akhir tahun ya. Kami masih sekarang ini fokusnya lagi ngerjain laporan akhir tahun ya. Kalau di KPID kegiatan harian itu lebih pada pemantauan seperti yang Naomi bilang tadi, pemantauan terhadap lembaga penyiaran ya. Kalau di KPI itu lembaga penyiaran yang dimaksud itu adalah televisi dan radio. Kita tidak sampai memantau di sosmed ya, karena undang-undang penyiaran hanya mengamanahkan kewenangan pengawasan itu di televisi dan radio. Itu dia. Oke Bang, kalau dari pandangan Abang sendiri nih selaku KPI, perkembangan dunia penyiaran kita selama 5 tahun belakang seperti apa? Sekarang ini lembaga penyiaran televisi dan radio bahkan media mainstream ya, koran, majalah itu kan mengalami kelesuan ya secara bisnis. Bahkan kalau di media cetak itu koran, majalah gitu yang sekelas majalah-majalah yang terkenal dulu itu sudah pada tutup ya. Apalagi radio. Kalau kita bicara media penyiaran itu yang paling terpukul bisnisnya itu adalah di radio. Bahkan tidak 5 tahun ya, 10 tahun yang lalu begitu sudah banyak radio-radio itu yang kolaps ya dan sudah menutup siarannya. Hanya belakangan ini hampir semua sudah, kalau dibilang bahasa Medan itu cengap-cengap gitu ya. Radio di Medan itu ya hidup segan mati tak mau lah ya. Makanya kita agak susah ini Nomi. Kalau kita bicara tadi di awal, Nomi bilang bagaimana menerapkan regulasi aturan begitu kan. Apakah sudah siarannya bagus atau tidak begitu. Kadang KPI ini dalam suasana yang dilema begitu. Kalau bicara radio, hari ini radio itu banyak dibiayai oleh jamu tetes ya. Saya tidak menyebutkan nama produknya lah. Oh iklan. Ya iklan. Jadi kalau saya ingat dulu waktu saya kuliah ya, jurusan jurnalistik kan ada dulu mata pelajaran atau mata kuliah itu manajemen media ya. Disebutkan oleh dosen saya dulu almarhum A.S. Amadi ya, Babe itu bilang media itu dibiayai atau dihidupi oleh iklan. Jadi kalau tidak ada iklannya maka media itu akan mati. Dan inilah yang kita lihat sekarang ini ya, bahwa pengiklan itu kan larinya ke sosmed.
Ya, larinya ke sosmed, kemudian sehingga iklan-iklan itu tidak ada lagi yang nangkring di televisi, nangkring di radio, di koran, di majalah begitu. Kalaupun ada hanya sedikit begitu ya. Jadi dengan begitu media-media mainstream itu, radio lah yang kita sebutkan tadi, terpukul secara bisnis. Mereka tidak mendapat untung. Bahkan untuk membiayai operasionalnya sehari-hari itu sulit. Lalu lahirlah, saya baca itu di salah satu media, di Surabaya itu ada satu jaringan radio itu yang mereka sampai 68 radio. Jadi sebuah perusahaan itu punya radio di beberapa kota, sampai 68 radio. Ketika industri radio ini terpukul, mereka lalu berpikir, apa sih yang bisa menghidupi radio ini? Lalu lahirlah gagasan membuat jamu tetes. Nah, itulah dia ya. Jadi radio itu memproduksi produk. Nah, jadi produk mereka itulah mereka jual, mereka iklankan di radio. Dan ternyata berhasil. Nah, itulah salah satu motor penggeraknya dulu. Salah satu radio di Surabaya itu saya baca. Nah, kemudian itu diikuti oleh di semua kota ya di provinsi di Indonesia ini, termasuk di Medan. Maka lahirlah produk-produk jamu tetes itu di Medan. Ya, salah satunya di Medan dan di kota-kota lain. Jadi kalau kita ketemu dengan KPID di luar ya, di luar Sumatera Utara, yang dibicarakan ini dia. Jadi sekarang ini radio itu untuk bisa menghidupi mereka, bisnis mereka, radio itu harus punya produk. Itu dia. Dan produk yang mereka jual sekarang ini adalah jamu, obat-obatan. Yang jadi problemnya jamu ini tidak memenuhi regulasi. Jadi di Indonesia ini ada aturan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Ada 2 izin yang harus dipenuhi oleh produsen obat. Pertama, izin produksi. Jadi misalkan Nomi membuat sebuah perusahaan jamu tetes misalnya kan. Jadi yang pertama Nomi harus dapat izin dari pemerintah untuk memproduksinya. Dapatlah izin, dikeluarkan izin dengan mekanismenya segala macam yang sudah dipenuhi, lalu keluar izin. Nah sekarang Nomi ingin mengiklankan ini di media. Nah, salah satunya di radio. Ini sebelum diiklankan, ini harus dapat izin lagi, izin siar namanya. Oh, oke. Nah, jadi yang selalu jadi masalah, produsen-produsen obat ini tidak punya izin siar. Jadi mereka mengiklankan produk mereka ke radio dan tidak ada izinnya. Jadi sebelum disiarkan itu harus lulus seleksi dari BP POM. Isi materinya itu sesuai aturan enggak begitu kan. Contohnya begini yang sesuai dengan aturan di negara kita ini, di Indonesia, obat itu tidak boleh dikatakan mampu menyembuhkan, enggak boleh. Jadi obat itu hanya bisa disebut membantu penyembuhan. Nah, tadi kan dapat menyembuhkan, itu kan berbeda dengan membantu penyembuhan. Nah, jadi di Indonesia ini yang boleh itu mampu menyembuhkan. Apalagi yang tidak boleh itu mampu menyembuhkan penyakit kanker, diabetes. Segala penyakit. Nah, ini satu penyakit. Iya, jadi coba perhatikan. Jadi obat-obat yang sekarang itu kan mampu menyembuhkan 1000 macam penyakit ya. Jadi jelas melanggar, dan itulah yang selalu jadi temuan kita di KPID. Jadi selalu kita menemukan ternyata izin siar dari iklan itu tidak ada. Kita bisa mengakses satu website yang dikasih sama BP POM. Kita bisa melihat nanti produk A itu izinnya sudah ada atau belum. Jadi kita tinggal buka begitu kan oleh pegawai di sana. Kemudian izin siarnya
ada atau enggak. Jadi kita bisa akses itu, BP POM mengasih itu ke KPID. Jadi nanti kita bisa laporkan juga ke ke POM bahwa produk ini melakukan pelanggaran ini dan BP POM melakukan sanksi lah kepada produsennya. Kalau di KPI kita tidak sampai ke produsen obatnya, kita hanya bisa memberikan sanksi kepada radionya atau kepada televisinya. Jadi belakangan ini yang banyak temuan pelanggaran itu adalah pelanggaran iklan obat yang ada di radio-radio, bahkan di televisi ya. Di televisi juga ada kita dapati televisi lokal ya yang menyiarkan iklan obat yang pertama kontennya salah ya, dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Atau juga nanti kontennya itu ada testimoni ya, testimoni saya Nomi tinggal di sini dulu saya sakit ini ya kan, si Nomi itu siapa gitu kan, ya kan itu nggak jelas ya. Kalau namanya testimoni itu harus jelas begitu kan. Kalau dia bilang itu saya Bobi Apip Nasution Gubernur Sumatera, tahu kita kan gitu kan. Nah itu kan nama yang disebutkan entah dari mana-mana begitu kan, itu kan melanggar. Kemudian izin siarnya memang nggak ada. Nah, jadi itu yang selalu kita kasih peringatan. Dan kita juga sudah ngasih penyuluhan sebetulnya kepada lembaga penyiaran di Sumatera Utara ini. Tahun kemarin lah ya, tahun 2023 kita lakukan penyuluhan pembinaan kepada radio-radio dan televisi yang ada di Sumatera Utara ini. Bagaimana sebetulnya iklan obat itu ya seharusnya seperti apa. Kita hadirkan juga kemarin itu dari POM ya, agar mereka memberikan penjelasan regulasinya seperti apa. Jadi tadi kalau Nomi cerita soal kayak mana bisnis radio atau penyiaran sekarang itu problemnya. Jadi kita agak susah juga ya, agak susahnya kami nggak ada lagi iklannya Pak. Iklan kami ya cuma ini gitu kan. Kami juga untuk menggaji karyawan, bayar listrik itu susah gitu. Jadi inilah gitu kan. Tapi di satu sisi obat-obat yang beriklan ini juga melakukan pelanggaran. Makanya langkah yang bisa kami tempuh itu tadi, melakukan pembinaan agar iklannya itu disesuaikanlah dengan aturan. Kita tidak melarang iklan itu disiarkan, tapi penuhilah aturan. Gitulah dia kondisinya sekarang. Oke, jadi dari pandangan Bapak tersebut, kalau misalnya nih udah bisnisnya makin tergerus, mungkinkah radionya akan menghilang beberapa tahun kemudian? Ada kemungkinan iya, ada kemungkinan enggak. Kita juga ini ya, karena saya selaku semenjak di KPID ini kan juga ke daerah-daerah ya Nom ya. Saya selalu ke Labura, yang sering saya pantau itu Labura, Labuhan Batu, Labusel, kemudian Paluta, Palas, Mandailing gitu kan. Itu ternyata pendengar itu masih banyak. Oh iya. Pendengar, terutama program-program yang sifatnya lokal, ya. Saya kalau di mobil itu pagi itu selalu mantau ketika ngantar anak sekolah ya, selalu saya pantau di mobil, di radio mobil. Ada satu program, itu program di satu radio lah di Medan ini, saya tidak sebutkan nama radionya. Programnya itu program ini Minang. Padang ya, bahasa Padang, lagunya Padang. Jadi penyiarnya itu ngomongnya Padang, yang disiarkan itu lagu Padang. Pendengarnya itu banyak. Saya selalu pantau ya, saya ingin menguji apakah memang pendengar kita itu nggak ada lagi pendengar radio. Tapi pendengarnya itu tentu adalah orang yang 50 tahunan ke atas. Kalau Gen Z itu Nomi bilang nggak ada lagi. Ya. Jadi pendengarnya masih banyak. Cuma iklannya nggak ada. Pendengar ada, iklan nggak ada. Makanya itu tadi langkah yang diambil jamu tetes ini secara bisnisnya oke, saya lihat. Produsen jamu tetes ini bisa memandang pasar. Jadi kalau
Nomi perhatikan, radio-radio yang sekarang masih eksis, masih bertahan itu adalah radio-radio yang segmentasi pendengarnya itu menengah bawah. Misalkan dia mutar lagu Karu, Radu Padang, Mendeling, Melayu, Dangdut begitu kan. Lagu-lagu era 90-an. Era orang tua lah. Iya kan, era-era 90-an begitu kan. Baik itu nanti diseling-selingi dengan lagu barat, misalkan ada Mr. Big, ada Scorpion gitu mereka putar gitu kan. Kemudian mereka lagu Pampers gitu kan. Kalau barangkali Nomi juga agak kenal itu. Lagu-lagu yang era 90-an lah ya. Tambah lagu dangdut ya, lagu dangdut ada Rhoma Irama, Epi Sukaisi ya kan, Mansur S, itu mereka putar dan itu diminati ya, diminati pendengarnya banyak. Kalau kita berada jalan ke pinggiran kota. Pinggiran kota ada beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan teman yang masih mengelola radio. Dia bilang, saya tanya, iklan obat yang diiklankan itu untuk wilayah Medan itu dibeli orang enggak? Enggak katanya. Kalaupun dibeli itu persentasenya itu hanya sekitar 20% dari total penjualan. Jadi kenapa mereka tetap berminat untuk? Mereka sasar itu adalah masyarakat pinggiran. Jadi produk yang mereka jual itu untuk masyarakat pinggiran. Ya kelas menengah. Walaupun harga obat itu dibilang lumayan besar juga. Lumayan tinggi harganya, 200-an, 300-an ribu satu botol itu ya kan. Apakah kemudian ini ya, kalau kita yang di kota ini, kalau sakit itu kan ke rumah sakit, ya kan. Jarang kita yang kemudian kalau kita sakit, kemudian kita ambil jamu tetes gitu kan. Kalau yang orang di pinggiran ini kan enggak. Mereka lebih senang mengkonsumsi obat daripada datang ke rumah sakit begitu. Walaupun mereka punya kartu BPJS ya kan. Mereka jarang gunakan itu ya, jarang gunakan kartu BPJS itu. Misalkan hanya sekedar demam, sekedar ini, bahkan yang sakitnya tadi, sakit asam urat, mereka lebih senang mengkonsumsi itu dibanding datang ke rumah sakit, datang ke dokter. Dan inilah yang secara bisnis itu yang dikejar oleh produsen obat itu. Mereka menggunakan radio-radio yang ada di pinggiran kota lah ya, yang segmentasinya pinggiran kota dan masih hidup. Walaupun secara bisnis ya hanya cukup inilah, cukup untuk makan lah ya gitu, bisa menggaji karyawan penyiar gitu, kemudian bisa membayar listrik, nah, itu dia. Nah, jadi secara bisnisnya itu apakah nanti nominanya apakah mati, apakah semuanya nanti akan bermigrasi ke digital, itu juga saya juga belum bisa pastikan ya. Karena untuk saat ini 50-50 masih. Kalau radio digital, radio streaming itu ada beberapa kawan saya yang sekarang ini sudah main di radio streaming ya. Secara bisnis nggak menjanjikan juga. Yang mereka kejar itu apa istilahnya itu Nomi? Iklan yang dapat dari YouTube itu mereka kejar itu ya kan, dapat dari FB Pro gitu kan. Nah, jadi nanti misalkan kayak gini lah, saya siaran gitu kan, lalu saya videoin gitu kan, nanti dari situlah mereka berharap dapat dapat duit dari digital ini. Jadi belum bisa dipastikan juga apakah nanti semua akan bermigrasi ke digital radio-radio ini, itu juga belum bisa dipastikan. Secara bisnisnya belum nampak ini ya. Iya. Oke, jadi Pak, ini kan kita tadi bicara radio. Nah, kalau dari penyiaran seperti televisi nih, kan ada televisi nasional dengan lokal. Nah, dari KPI sendiri bagaimana untuk melihat nih konten-konten ataupun kualitas dari televisi lokal ini bisa bersaing dengan televisi nasional? Kalau secara yang pertama kan begini, mau tidak mau kita dihadapkan dengan kendala uang. Kalaulah kita ingin menghasilkan program yang berkualitas, tentu kita harus membayar orang yang profesional begitu.
Kemudian harus kita memiliki alat yang bagus begitu. Contohlah sekarang kita di siaran di podcast Mistar ini. Ini di ruang studio ini berapa duit yang harus dikeluarkan begitu kan? Supaya kualitas podcast kita ini bagus begitu kan. Jadi itu yang pertama sekali dihadapi ya, membayar orang yang profesional, membeli alat-alat yang bagus itu perlu uang yang banyak. Nah, pengusaha lokal kita ini selalu terkendala di sini dibandingkan pengusaha-pengusaha yang ada di Jakarta. Di TV-TV berjaringan yang ada di Jakarta itu kan memang biaya uang mereka udah banyak. Dari sisi itu pastilah kalah ya kan TV-TV lokal yang ada di Medan ini. Kita di KPI itu Nomi sering panggil ya di Medan ini dikit lah TV lokal gitu. Kenapa programnya itu saja yang disiarin gitu kan? Itu ya diputar. Iya, itu ya diputar gitu kan. Alasan mereka memang biaya produksi. Termasuk ini di Undang-Undang Penyiaran itu televisi berjaringan itu harus membuat program lokal. Itu kan minimal 10% dari total program. Dan tidak boleh ditayangkan di jam-jam hantu misalkan. Jam-jam 2 pagi. 2 pagi kan itu kan tahunya kita kan. Mereka harus disiarkan di prime time. Nah, tapi kan ternyata enggak. Ada satu program dibuat oleh kontributor atau reporter lokal, satu program gitu kan, satu produksi siaran itu nanti berulang-ulang disiarkan. Jadi dalam sebulan itu mereka cukup misalkan 3 atau 4 memproduksi 3 atau 4 lah gitu kan. Nah itu nanti putar-putar. Ketika kita tanya kenapa ini biaya produksinya, balik-baliknya ke situ. Itu saja dialami oleh televisi berjaringan. Apalagi televisi yang memang lokal gitu ya. Yang pendapatan mereka juga tidak banyak ya. Ya pasti secara kualitas akan kalah lah daripada televisi-televisi berjaringan yang ada di Indonesia ini. Oke, apakah itu juga pengaruh dari banyaknya masyarakat yang beralih ke media sosial Pak, sehingga berpengaruh juga nih sama tingkat produksi dan daya masyarakat untuk menonton? Iya, jadi sampai saat ini jawabannya memang karena teknologi informasi ini berubah, kemudian cara orang mengkonsumsi media juga berubah. Sehingga pengiklan itu tidak lagi beriklan di televisi dan radio. Ya kalaupun ada dikit-dikit lah, tidak sebanyak dulu. Akhirnya pendapatan dari televisi, radio yang ada di Indonesia ini berkurang. Banyak kan kita mendengar informasi, mungkin 2 bulan yang lalu ada televisi yang melakukan PHK kan. Ya PHK masal ya. Sampai Voice of America saja ya itu kan diberhentikan oleh Donald Trump. Biayanya, anggarannya nggak perlu dikeluarkan. Sampai kemudian ada beberapa Voice of America itu di negara-negara termasuk di Indonesia itu kan karyawan-karyawan Voice of America itu harus diberhentikan. Karena apa? Karena dalam pandangan pemerintah Amerika yang dipimpin oleh Donald Trump itu saat ini memang nggak laku lagi begitu. Ngedengar radio, orang lebih senang nonton di sosial media begitu kan. Orang lebih senang sekarang kan video. Iya, visual ya kan gitu kan. Saya beberapa waktu yang lalu di kampus tempat saya mengajar di Stikpe itu ada kunjungan dari mahasiswa Malaysia. Jadi diskusilah mahasiswa saya sebagai pendengar bahwa memang itu tadi Nomi tren Gen Z ini sekarang itu lebih suka yang visual gitu ya dibanding membaca koran, membaca majalah begitu kan. Mereka lebih senang itu dibanding juga mendengar radio ya kan. Kalau radio itu kan cuma didengar nggak bisa dilihat kan. Kalau visual ini kan semuanya bisa
kita nikmati kan, suaranya bisa kita nikmati, orang yang ada di dalam itu bisa kita nikmati, apalagi cewek-cewek cantik gitu kan, ya bisa dinikmati. Jadi gitu trennya. Jadi pemaparan dari mahasiswa di Malaysia seperti itu, pemaparan juga dari mahasiswa kita juga di Indonesia juga seperti itu. Itu yang barangkali ya, cara kita mengkonsumsi media itu berubah. Sehingga kemudian tadi ada terganggu jadi bisnisnya, orang lebih senang beriklan di sosmed ya dibanding beriklan di televisi atau di radio begitu. Atau juga bisa berpengaruh karena instan Pak, semua kan langsung disajikan nih ke masyarakat, jadi kan nyari yang lebih mudah ya. Iya, sekarang itu kalau dulu di awal-awal 2000 itu ada citizen journalism ya kan. Dikembangkan oleh Amerika lah kita sebut, negara maju, kemudian diikuti oleh beberapa negara berkembang termasuk di Indonesia, bahwa masyarakat itu bisa memproduksi program jurnalistik gitu kan, dulu kan, maka dikembangkanlah citizen journalism. Jadi siapapun nanti di lapangan bisa membuat berita lalu dikasih ke media ya, misalkan lah ada satu media, misalkan kita sebutlah di Medan ini ada Waspada, ada Analisa, ada SIP gitu ya. Jadi kalaulah saya menemukan satu berita lalu satu peristiwa, saya buat beritanya, saya bisa kirimkan ke Waspada begitu kan. Itu kan konsep citizen journalism dulu kan, ada media mainstreamnya. Tapi sekarang kan enggak. Saya cukup buat videonya di FB gitu kan, di TikTok atau di YouTube itu kan video ini, guys, gitu kan, gitu sekarang kan. Bisa memproduksi sendiri. Kan, memproduksi sendiri. Saya sekarang ada di pasar ini ada tempat makan yang enak ini, coba kan gitu kan. Apalagi kemudian ada tawaran Google Ads-nya kan. Kalau mereka juga sekarang lagi mengejar monetisasi di di sosmed itu kan. Sekarang kan itu. Jadi karena itulah tadi seperti asumsi Nomi bahwa dengan kondisi yang seperti itu orang ya sudah tinggalkan saja yang mainstream itu. Tapi di satu sisi kalau tadi di awal Nomi cerita kualitas, jadi nanti itu juga kualitas itu kan akurasi ya, kemudian aktual, ya kan, itu yang pertama kali kan, sesuatu informasi itu harus akurat, bukan hoax gitu kan. Sesuatu informasi itu hendaknya dia aktual, baru terjadi, ya kan gitu dia. Yang jadi masalah ini dua hal ini selalu tidak terpenuhi. Kadang kan video yang lama itu dipotong-potong, ya kan, lalu diisi dengan judul yang bombastis, kan, itu kan. Kemudian dari sisi akuratnya nggak akurat gitu ya, ada muatan-muatan hoaxnya kan begitu ya. Jadi perlu juga tetap kita media mainstream yang memang dia diikat oleh aturan. Kalaulah kita bicara penyiaran televisi dan radio ini yang diawasi KPI ada aturannya. Pertama, kalau dia cerita berita itu ada Undang-Undang 40 tahun 99, Undang-Undang Pers begitu kan. Ada kode etik jurnalistik, ya kan? Ada Undang-Undang Penyiaran. Ada pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3SPS. Ada KPI yang memang digaji ya untuk mengawasi TV dan radio ini. Jadi kalau di KPI Medan itu, di KPI Sumur itu kita punya pegawai pemantau ada sekitar 11 orang yang kerjanya itu mantengin TV, dengerin radio. Oh, tiap hari nonton. Iya, nonton gitu kan. Nonton ini TV One misalkan, kemudian ada Metro ya kan, ada Kompas TV, oh ini dipantau gitu, oh ini ada yang salah gitu misalkan nayangkan orang yang masih tersangka tapi kemudian tidak diblur wajahnya begitu kan, itu kan melanggar kode etik jurnalistik, ya kita panggil gitu kan TV-nya begitu kan. Nah,
dari sisi itu tadi, dari sisi akurasi, dari sisi aktual, jadi kita tetap butuh saat ini media-media mainstream itu. Kita butuh tetap radio yang memang ada aturan, ada pengawasnya. Kita butuh televisi yang memang ada aturan, ada pengawasnya. Kalau di sosmed ini kan nggak ada. Ya kan, saya bisa aja buat. Saya nggak senang sama seseorang, saya buat konten. Ya kan gitu. Iya. Kalau orang itu tak senang, baru mereka lapor ke polisi kan. Kalau mereka kemudian tidak peduli, yang diberitakan itu kan tetap jadi ini, jadi apa namanya, jadi pencemaran nama baik kan. Ya, jadi untuk saat ini di Indonesia ini, kalau bicara tadi sosmed itu secara kualitas memang masih jauh lah ya daripada kualitas yang bagus, walaupun ada beberapa akun-akun yang memang bagus begitu kan, terjaga. Tapi saya melihat kita masih butuh media-media mainstream. Kalau bicara penyiaran butuh radio, butuh televisi. Mungkin sekaligus bisa secara nggak langsung untuk cek and recheck kali Bang. Bisa. Cuma gini, kemarin kita juga ngobrol dengan teman senior saya waktu kuliah di Stikpi. Dia bekerja sebagai wartawan di Metro TV, sempat ngobrol lah. Ada fenomena yang menurut dia terjadi, ini kesalahan kita juga, bukan bahasa dia gitu, kata Bang Romi. Kenapa terjadi seperti ini? Karena kita sebagai jurnalis tidak menghasilkan karya-karya yang memang berkualitas juga. Di Indonesia ini dia mengamati seperti itu. Dibandingkan media-media di luar itu yang memang menghasilkan program-program jurnalistik, dalam kajian dia jurnalistiknya ya, kajian dia di jurnalistik memang berkualitas. Jadi kita ini kan juga kalau di Medan lah ada istilah istilah bante dami kan gitu kan. Saya tak senang sama gubernur misalkan, saya bante gitu kan. Lalu nanti ada staf nanya ngobungi gitu kan, dami gitu kan, biasa gitu kan. Itu kan dalam pandangan Bang Romi ini salah satu penyebab kita tidak memproduksi program-program jurnalistik yang berkualitas ya, sehingga kemudian ketika ada celah di sosmed itu orang bisa memproduksi berita, ya udah dimainkan saja. Kan gitu dia. Seandainya kita berkualitas, maka masyarakat tetap butuh. Ini ada berita di sosmed, betul nggak? Maka dia cek and rechecknya itu ada di mainstream gitu kan. Oh betul gitu kan. Kalau ternyata juga yang jadi masalahnya ini, kayak kita bicara sebelum on air ini tadi, bahwa kita sebagai pekerja jurnalistik, sebagai reporter, malah kita merujuk yang di sosmed tadi kan. Sudah viral di sosmed, baru kemudian kita beritakan. Ya, jadi dari sisi aktualnya kan sudah kalah kita. Sosmed tadi beritakan 1 hari yang lalu, baru kemudian nanti kita beritakan hari ini, ya sudah kalah kita, udah viral duluan ya kan. Ya. Kecuali kita kemudian bisa menghadirkan data-data yang baru begitu kan, yang lebih komprehensif, lebih lengkap gitu kan. Itu bisa, tapi sampai saat ini kan tidak. Karena semua kejar-kejaran juga nih Bang, paling cepat. Iya kan? Jadi masih itu yang kita kerjakan, kita lakukan. Kita mengejar akurasinya itu belum, apalagi mengejar yang komprehensifnya ya. Data-data yang lebih detail, data-data yang lebih komprehensif itu jarang kita lakukan. Kita lebih mengejar kecepatannya itu supaya lebih viral ya, itu bahasa. Itu yang pola itu yang sekarang diikuti oleh jurnalis. Bahkan sempat juga tadi ngomong sama Yudi tadi di luar kan. Fenomenanya itu kan juga media-media mainstream ini juga mau mengejar Google Ads itu kan. Ya. Iya kan, itu dia. Tetap lagi uang. Iya tadi ya kan. Jadi jurnalis juga dibebani dengan terlalu berat
Overwork ya. Iya, terlalu berat. Harus buat video ini, harus buat berita ini dengan target yang terlalu berat. Akhirnya seperti kata Nomi, kita dibebani target yang seperti itu. Kemudian kita harus kejar tayang, apapun jadinya jadi diberitain kan. Nah, barulah nanti jadi problem akuratnya nggak akurat gitu kan. Itu dia jadinya. Oke Bang, menurut pandangan Abang nih terkait dari banyaknya beragam media, tentu kan juga pasti ada yang tidak berpihak pada publik dan juga berpengaruh sama konglomerasi media nih Bang. Iya. Nah, gimana tuh Bang pendapat dari Abang? Pertama, kalau di dunia penyiaran itu kan regulasi. Jadi aturan di Indonesia ini kita masih berpijak di undang-undang penyiaran yang sudah lama dibuat. Yang harusnya sudah direvisi. Kami di KPI sudah 3 kali rakornas yang saya ikuti lah sejak saya ada di KPI. Itu kita belum berhasil melakukan revisi undang-undang penyiaran itu. Sehingga kemudian masalah-masalah konglomerasi itu bisa diatur lebih detail ya. Nah, itu belum juga direvisi. Bahkan yang terakhir itu kan kita KPI ini dihadap-hadapkan dengan Dewan Pers. Ya kan sempat kan kemarin kan rame-rame mendemo KPI ya. Kenapa? Karena untuk investigasi yang ada di radio dan televisi itu harus dapat izin dari KPI baru boleh disiarkan. Itu kan menimbulkan pembatasan kemerdekaan pers, kebebasan pers kan. Itu akhirnya kan kita dihadap-hadapkan dengan Dewan Pers. Seharusnya itu wewenangnya Dewan Pers, tapi kemudian itu diambil alih oleh KPI di rancangan revisi undang-undang penyiaran itu kan. Akhirnya tertunda lagi. Barulah ini katanya setelah DPR yang baru dilantik ini nanti tahun 2025 ini disahkan. Kemarin memang ada dari Panja ya, panitia kerja revisi undang-undang penyiaran itu datang ke Medan, kebetulan saya menghadiri itu di kantor gubernur. Mereka sedang merancang itulah ya. Jadi mereka mendengar serapan dari publik gitu ya. Bagaimana seharusnya undang-undang penyiaran nanti kalau direvisi seperti apa. Ini sudah bulan 9. Ya kalau targetnya tadi 2025, udah mau habis juga. Nah, kita nggak tahu juga apakah nanti undang-undang itu. Jadi kalau tadi bicara masalah konglomerasi media dan segala macamnya, tetapnya pijakannya di undang-undang, tetap juga pijakannya di aturan. Termasuk yang kita minta itu adalah ini diatur ini di sosmed ini, ya. Misalkan begini dari sisi iklan lah. Saya ingin beriklan di radio A, ya budget iklannya nanti 10 juta, maka saya harus bayar pajak ke negara kan gitu kan. Nanti kalau kemudian kita mau beriklan di sosmed itu kan nggak ada pajaknya. Ya bebas ya. Bebas kan. Nah, jadi masyarakat masih melihat seperti itu kan, mendingan ini. Saya pernah ini pengalaman Nomi. Saya dulu adalah pekerja radio di salah satu radio di Medan. Saya produser program. Saya program itu program properti. Jadi saya yang ada sebuah perusahaan properti di Medan. Saya tawarin iklan karena memang bekawan, dia pasang iklan. Jadi hitung-hitungannya sekian juta lah, ya kan. Jadi setelah 2 kali talk show di radio, dia bilang, kalau aku main di sosmed ini dengan ini aku bisa bayar ini untuk biaya setahun katanya. Ini aku keluarkan dengan duit segini hanya 1 bulan di radio kau katanya, kan gitu dia kan. Belum terukur katanya. Kalau kita di sosmed itu kan nampak kita. Berapa ribu orang yang buka. Yang lihat. Iya kan. Berapa ribu yang like dan segala macam dapat kita kan. Sementara kalau di radio kita masih panduannya Nielsen Media. Iya kan. Survei Nielsen. Radio A itu pendengarnya berapa. Program apa yang paling dengari. Cuma itu. Ya. Kalau ini kan enggak. Kalau di sosmed itu juga kelebihannya memang. Makanya di KPI juga sempat kita
mengusulkan agar ada ini perusahaan rating itu bukan lagi Nielsen saja begitu. Oh ya. Kita berharap misalkan USU melakukan rating radio yang banyak dinikmati, TV apa itu kan tetap gitu, sehingga ada ada perbandingan. Kalau Nielsen itu bilang nanti radio A yang bagus, ternyata mungkin yang di Medan itu ada hasil survei lagi bilang begini gitu kan, sehingga ada perbandingan. Itu salah satu juga menjadi penyebabnya, selain tadi soal regulasi yang mengatur dunia digital ini. Tapi sejauh ini Bang, dari kasus-kasus yang ada nggak sih bentuk pelaporan atau pengaduan yang media ini yang nggak berpihak pada publik nih misalnya? Kalau masa pemilu kemarin ada. Ya kalau sampai saat ini di luar itu belum ada. Kita hanya temuan-temuan dari tim pemantau kita saja. Misalkan waktu pemilu kemarin ada yang melaporkan, ini radio ini kok sudah putar iklan pasangan ini gitu ya kan. Hanya sebatas itu. Kalau musiman berarti ya Bang? Iya, jadi mungkin ini kan partisipasi masyarakat itu kan memang mungkin tidak ke situ ya. Mungkin mendengar radio juga, menonton TV juga sudah mulai berkurang begitu. Apalagi sampai membuat laporan-laporan seperti itu. Ada yang membuat laporan masa pemilu kemarin, melaporkan tentang pelanggaran-pelanggaran. Ini kok ada partai ini kok pasang ini berita tapi kok kayak iklan gitu. Ada yang melaporkan, kemudian kita tindak. Ada pada masa pemilu dan pilkada Sumut kemarin ya, pilkada Sumut dan Medan. Kalau di luar itu nggak ada yang membuat laporan. Dominannya kasus-kasus seperti apa Bang yang ditangani KPI sendiri? Kalau sampai saat ini yang paling banyak kasusnya iklan obat tadi. Ya, iklan obat. Karena memang kalau acara-acaranya itu relatif aman-aman saja. Hanya beberapa ada pelanggaran lah kalau di dunia jurnalistik atau berita. Ada misalkan kita temukan tersangka yang ditampilkan di televisi tanpa di blur begitu ya, sehingga nampak dia. Kemudian ada korban anak-anak yang disebutkan namanya, alamatnya, fotonya ada itu kan. Kemudian kalau yang lain-lainnya itu relatif aman ya. Jurnalis itu, reporter itu bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik, sesuai dengan undang-undang pers gitu kan. Tidak banyak. Kemudian ada yang kita temukan ini lagu-lagu vulgar itu di radio. Jadi KPI pusat itu sudah menerbitkan, saya juga nggak hafal itu ya lagu-lagu apa saja. Ada lagu-lagu barat lah. Lagu-lagu barat itu yang tapi itu jadi bahan perdebatan. Kalau kita kita translate pakai Google Translate misalkan, itu jadi porno dia. Ya, kalau kita buka kamus itu kalimat itu porno. Tapi kalau kita dalam kaji, akhirnya saya mencari ini. Sempat itu terjadi dan perdebatan, saya mencari literatur ya, jadi referensi bahwa itu sebutan kalimat itu, saya lupa kalimatnya, itu enggak seks dia, enggak porno. Kiasan mungkin. Kiasan, tapi dia yang malah punya dia nilai bahasa sastra dia jadinya, gitu kan. Itu yang diadopsi oleh rapper itu, ya bahasa rap itu kan bahasa gaul di sana itu ya. Yang malah punya nilai sastra. Saya ada satu penelitian yang saya temukan begitu kan. Tapi itu berdebat lah jadinya kan, karena tidak baku. Walaupun ada yang memang dia vulgar memang. Jadi itu sempat kita temukan di radio yang mutar-mutar itu. Kecuali dangdut koplo itu ya. Itu kan kadang bahasanya memang dalam konteks orang Indonesia sudah ini. Sempat kemudian kita bertanya kepada ustadz, kepada tokoh Kristen gitu kan. Sebetulnya ya mereka sepakat bahwa itu tidak
tidak budaya Indonesia lah melanggar. Jadi itu kita kasih teguran ke radio-radio yang mutar itu. Walaupun sekarang nggak terpantau kita lagi mereka mutar itu. Jadi itu bentuk-bentuk pelanggaran yang kita temukan di radio. Selain itu ya, di pemilu kemarin, di pilkada kemarin, ada kita temukan pelanggaran-pelanggaran itu. Pelanggaran belum masa kampanye sudah iklan gitu kan. Bentuknya berita tapi ternyata isinya itu kayak iklan gitu kan. Nah itu kan salah gitu. Itu pernah kita panggil partainya, kita panggil calegnya, lalu itu kita serahkan nih kepada Bawaslu waktu itu ya. Karena kita hanya menangani medianya ya. Kita koordinasi ke Bawaslu lah yang menangani itu. Apa tindakan Bawaslu kita nggak tahu ya, karena nggak wilayah kita. Kita televisinya, radionya itu kita kasih teguran. Mereka akhirnya menghentikan itu. Itu bentuk-bentuk pelanggaran yang kita temukan. Biasanya sampai berapa kali peringatan, Bang? Gini dia, di tahun berapa itu ya? Tahun 2020 ya, Indonesia itu mengeluarkan, saya kasih backgroundnya dulu, mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Di Undang-Undang Cipta Kerja salah satu undang-undang yang direvisi itu adalah Undang-Undang Penyiaran. Jadi KPI itu hanya punya kewenangan dalam hal memantau isi siaran. Nah, pantau, ada temuan, pertama kita lakukan pembinaan. Jadi kita panggil, klarifikasi dulu. Kita klarifikasi apakah ini begini gitu kan. Yang punya media gitu. Iya. Misalkan Naomi sebagai penanggung jawab, misalkan ini namanya Mistar FM gitu ya kan. Melakukan pelanggaran misalkan, lalu dipanggil gitu kan. Nah setelah diklarifikasi ternyata begini maksudnya. Dan ternyata itu tidak bentuk pelanggaran misalkan. Itu bisa terjadi. Kemudian pembinaan. Pembinaan itu biasanya kita lakukan menyeluruh. Jadi semua televisi, radio itu kita panggil. Tadi lah kan, misalkan tentang bagaimana menyiarkan iklan itu yang baik sesuai dengan aturan. Itu kan kita panggil semua radio, televisi yang ada di Sumatera Utara ini untuk hadir ya. Kita kasih materinya, kita kasih undang narasumbernya, kasihlah penjelasan segala macam. Itu pembinaan. Kalau yang sampai tertinggi itu kita hanya bisa merekomendasikan pencabutan izin. Ya, yang melakukan pencabutan izin itu pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kominfo. Kominfo, sekarang Komdiji ya. Namanya Komdiji kan. Mereka lah yang kemudian kalau memang harus dicabut, izinnya dicabut. Kita tidak punya kewenangan, kita hanya sekedar merekomendasikan. Kewenangan tertinggi yang bisa kita lakukan adalah menghentikan siaran. Pernah ada satu kasus, ini bentuk pelanggaran juga. Kayak gini lah, kayak di Mistar ini kan jelas bicara penyiaran yang diundang itu adalah Komisi Informasi gitu kan, Komisi Penyiaran KPID gitu kan, jelas narasumbernya. Ada satu radio itu programnya itu tentang seks, tanpa menghadirkan narasumber. Seharusnya kan bisa dokter, psikolog gitu kan, yang kredibel. Jadi penyiarnya itulah yang bicara seks. Jadi itu kita temukan, lalu kita tegur, kita kasihlah pembinaan. Tetap kita temukan lagi, akhirnya kita minta itu diberhentikan. Nah, jadi kita minta itu dihentikan. Kalau tidak nanti kita rekomendasikan pencabutan izin kepada kementerian begitu dia kan. Akhirnya tetap programnya itu dijalankannya, tapi kemudian diubah formatnya sesuai dengan apa yang aturan ya. Jadi saya sampaikan juga kepada pendengar, penonton di Mistar. Apa nama program teh? Mistar TV Podcast, mau tahu aja. Mau tahu aja ya.
bisa juga tadi kalau bicara nanti partisipasi pendengar atau partisipasi penonton seperti Nomi sebutkan. Kalaulah misalkan ada satu radio televisi itu yang menyiarkan satu program yang narasumbernya itu tidak ada. Nah, itu satu bentuk pelanggaran. Ya, misalkan saya sebutkan tadi dia bicara seks, ya. Seharusnya dokter gitu kan, misalkan bicara nanti tentang kandungan segala macam gitu kan, bicara tentang segala macam yang berkaitan dengan seksologi lah. Itu kan harus narasumber. Tapi kalau dia hanya sendiri, narasumbernya itu yang bercakap-cakap saja, itu bentuk pelanggaran. Jadi boleh melaporkan itu kepada KPID. Termasuk juga yang dilarang itu supranatural. Oh, berarti ya. tayangannya. Saya tadi lupa jadinya. Bentuk yang pelanggaran yang juga banyak kita temukan itu supranatural. Dukun lah bahasa kita ya. Bisa menerawang segala macam gitu, bisa menyembuhkan penyakit begitu kan. Nah itu dan bahkan ada yang pakai ini Nomi, pakai ayat-ayat Quran dia. Nah itu kan, jadi itu bentuk pelanggaran dan masyarakat ketika menemukan itu di televisi atau di radio bisa melaporkan itu ke KPID. Jadi sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Ini cara melaporkannya seperti apa Bang? Apakah ke website atau ke sosial media? Bisa ke sosial media KPID, tinggal buka, ada Instagram kita, ada Facebook kita, atau bisa datang ke KPID, atau bisa datang temui komisioner KPID yang ada di Sumatera Utara ini. Ya, biar masyarakat juga tahu nih kan Bang, bagaimana melaporkannya. Oke Bang, ini kan terkait kita kan tahu sendiri juga di media sosial kan mulai beragam nih konten dan segala macamnya. Itu apakah dari KPI sendiri juga yang bentuk pengawasannya atau berbeda nih sama Komdiji? Itu seperti apa? Gini. Sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa KPI dan KPID itu ada karena ada Undang-Undang Penyiaran Undang-Undang 32 ya. Dan KPID itu hanya berwenang ngurusin atau memantau televisi dan radio. Sampai saat ini untuk yang sifatnya media sosial itu bukan wilayahnya KPI. Itu setahu saya itu tetap di pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komdiji itu. Jadi yang melakukan pengawasan itu di kementerian. Jadi kalau ada pelanggaran, beberapa waktu yang lalu sempat rapat di Komisi A di DPRD Provinsi Sumatera Utara, di Dinas Komisi dan Informasi Provinsi Sumatera Utara mengatakan ada puluhan website yang menyebarkan hoax itu yang sudah mereka take down, mereka matikan begitu kan, karena pertama menyebarkan informasi yang tidak benar, kemudian pencemaran nama baik gitu kan, kemudian izinnya juga nggak jelas gitu kan, itu yang mereka sudah mereka matikan ya, di take down. Kalau KPI hanya di radio dan televisi. Ya. Hanya itu dua aja. Walaupun direvisi Undang-Undang Penyiaran, kabarnya itu sekarang kan gini Nomi, radio itu punya streaming. Radio AM misalkan begitu kan, dia disiarkan misalkan di frekuensi 100, sekian begitu kan FM-nya. Kemudian mereka juga punya streaming yang bisa kita akses melalui internet. Tapi KPI nggak bisa mengawasi yang di streaming ini. Oh iya. Nah, yang diawasi itu apa yang keluar dari radio konvensional itu di FM-nya, di streamingnya nggak. Aturannya kan harus jelas, harus tegas. Makanya di 3 kali Rakornas itu kita meminta undang-undang penyiaran itu direvisi. Kemudian ini kan jadi kecemburuan Nomi. Misalkan tadilah kami radio itu harus bayar IPP ya kan, izin. IPP namanya IPP dan ISR. Itu kami bisa keluarkan uang sampai 5 juta setahun begitu kan. Kemudian orang yang buat akun-akun itu nggak ada berbayar segala macam gitu kan. Tapi
kami tidak diberi fasilitas, tidak beri perlindungan segala macam lah. Namanya pengusaha-pengusaha TV dan radio ini kan sudah juga sudah juga menuntut itu. Jadi mereka juga ingin adalah regulasi yang lebih ketat di dalam dunia penyiaran dan dalam dunia digital informasi ini. Itu dia. Jadi itu semua kendalanya karena belum adanya undang-undang atau regulasi. Iya, regulasinya belum detail bagaimana di Indonesia ini mengaturnya begitu. Semoga lah ya Bang secepat mungkin atau segera. Ya, kita berharapkan di tahun 2025 ini memang DPR mengetuk itu ya, diketok, kemudian dibuat aturan yang jelas sehingga kemudian dunia informasi kita, dunia media kita akan menjadi lebih baik ya. Dan kemudian ini kan sekarang ini apa ya saya bilang, kalau anak mahasiswa, ya saya ngajar, nanti setamat kalian dari kuliah, kalian mau kerja di mana? Koran udah mati, TV udah mati, radio udah mati kan gitu kan. Sementara kita yang main di streaming ini juga belum bisa menjanjikan secara bisnis kan. Ya kan gitu dia kan. Ada teman-teman yang udah buka radio streaming itu yang belum bisa menjanjikan secara bisnis begitu. Makanya kalau memang pemerintah itu betul-betul ingin mengatur ini, undang-undangnya diatur dengan jelas, maka bisnis ini juga akan berkembang, akan menjadi lebih bagus. Kemudian lapangan kerja juga akan terbuka, kan gitu dia. Itu yang kita harapkan sebetulnya. Bahkan ini Nomi, kalaulah televisi radio itu nggak ada lagi, KPI itu mau jadi apa? Bubar lah Bang. Ya kan, radionya udah mati, TV-nya udah mati, ya kan? Ya kan gitu. Kemarin itu kan beberapa bulan yang lalu sebuah televisi yang kita anggap apa ya? Orang menganggapnya itu televisi besar gitu, nggak mungkin mem-PHK, tapi ternyata kan di PHK. Kan gitu dia kan. Voice Amerika gitu kan, ternyata ditutup anggarannya oleh Donald Trump. Kan gitu kan. Berapa ribu karyawan pekerja di Voice Amerika itu yang akhirnya menganggur kan gitu kan. Nah, apalagi kemudian setiap tahun USU, UMSU, UMA, STIKP yang ada program komunikasinya itu kan, itu mengeluarkan sarjana, menawarkan sarjana, kemana dia? Makanya kita kan mendesak pemerintah mengatur ini agar kemudian bisnis di dunia media informasi ini juga lebih teratur dan lebih bagus dan berjalan menguntungkan lah secara bisnis sehingga orang bisa bekerja di sana. Itu dia. Oke Bang, ini gak terasa waktu kita sudah panjang kali lebar ya Bang membahas seluruh dunia penyiaran. Nah mungkin dari Abang sendiri bisa sampaikan bagaimana cara KPI ini memastikan dunia penyiaran kita ini bisa tetap terus pada relnya, sekaligus juga closing statement Abang. Oke. Yang pertama saya mengharapkan partisipasi masyarakat ya. Partisipasi masyarakat itu sangat dibutuhkan, apalagi memang KPID ini hanya ada di pusat kota. KPI itu kan provinsi sifatnya. Di kabupaten nggak ada. Dulu kita ingin membangun namanya Forum Masyarakat Peduli Penyiaran. Yang menjadi bagian dari KPI itu. Cuma karena anggaran kita juga terbatas sehingga forum komunikasi masyarakat peduli penyiaran itu tidak terbentuk ya. Ini bentuk partisipasi masyarakat sebetulnya, bagaimana masyarakat itu mengawasi dunia penyiaran televisi dan radio, itu yang saya harapkan. Dan juga khususnya juga karena tadi kita menyinggung media digital, menyinggung sosial media, maka juga saya berharap masyarakat itu menggalakkanlah literasi media begitu ya. Bagaimana cara menggunakan media yang baik begitu, jangan menyebarkan hoax, jangan kemudian latah ya. Kita ini kan sekarang kayak gitu.
share. FOMO ya kan? Iya, suka share tanpa kita cek apakah itu benar atau salah. Lalu nanti setelah ribut baru kita sadar bahwa itu salah. Itu jadi yang pertama itu partisipasi masyarakat. Kemudian juga sebagai pekerja media, para broadcaster, televisi dan radio, para jurnalis, hendaknya kita juga bekerja secara profesional agar menghasilkan karya-karya yang sesuai dengan regulasi aturan yang ada di Indonesia yang menjadi juga kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kalau kemudian kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, pastilah media itu akan ditunggu, dicari oleh masyarakat. Selain itu yang ketiga, saya juga berharap pemerintah dalam hal ini, pemerintah ya, Kementerian Komdiji dan juga DPR segera merevisi, mengetok undang-undang penyiaran itu sehingga kemudian semua aturannya lebih tegas. Ya itu saja. Ya. Oke, baik, terima kasih Bang buat waktu dan kesempatannya, dan juga buat Sobat Mistar, semoga dari obrolan kita ini ya Bang bermanfaat, juga meningkatkan partisipasi masyarakat dan termasuk pemerintah juga untuk semakin profesional maupun bertanggung jawab. Satu lagi barangkali saya mengucapkan juga terima kasih kepada Mistar yang hari ini mengundang saya bisa memberikan informasi kepada masyarakat melalui saluran ini. Terima kasih. Terima kasih kembali Bang. Tetap kepo, tetap tahu. See ya. Mau tahu aja.